Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sebagai pengamat luar negeri khusus untuk negeri jiran Malaysia, kali ini saya ingin membagikan satu kisah heroik Malaysia melalui serangan subuh yang berhasil mengambil alih sepenuhnya saham Guthrie, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Inggris di pasar bursa London pada tahun 1981, yang mana serangan kilat subuh itu menggemparkan dunia sehingga Inggris menjadi menaruh hormat kepada Malaysia dan tak lagi memandang rendah Malaysia. Seperti dikisahkan dalam TheCapital.my bahwa Malaysia telah terlibat dalam strategi perdagangan saham terbesar dalam sejarah Eropa dan Asia. Bahkan, cerita ini membuat Malaysia terkenal di tingkat internasional. Sekitar akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an, negara Malaysia masih dalam masa peralihan perubahan fokus perekonomian dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan produksi. Dengan kata lain, setelah hampir 25 tahun merdeka, Malaysia mulai ingin keluar dari bayang-bayang Inggris dan ingin membangun bangsa dan bangsa Malaysia dengan cara Malaysia sendiri. Tapi ini bukan tugas yang mudah karena paku dan DNA Inggris yang telah mengakar selama hampir 200 tahun masih terkonsentrasi di semua perilaku negara Malaysia. Hal ini menjadi kebencian yang tak terucapkan di antara para pemimpin negara Malaysia saat itu, dan mereka sering mencari cara untuk melemahkan pengaruh Inggris dalam kegiatan birokrasi dan ekonomi yang Malaysia lakukan. Pada saat yang sama, Malaysia memiliki Perdana Menteri baru, tidak lain adalah Dr. Mahathir Mohamad, yang sangat tidak menyukai perilaku perusahaan Inggris yang masih ingin bertindak sebagai tuan di tanah Malaysia. Proyek Downright hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengambil alih Guthrie secara diam-diam dengan menyerang London Stock Exchange, LSE, pada waktu tertentu. Kepemilikan pemerintah di Guthrie hanya 25% melalui Permodalan Nasional Berhad, PNB. Sisanya kepemilikan saham kecil dimiliki oleh mitra pemerintah seperti Genting, Bank Simpanan Nasional, BSN, Kuwait Investment Group, KIG, dan OCBC di Singapura. Pemerintah Malaysia yakin bisa membujuk mitranya untuk menjual saham Guthrie mereka. Hanya saja, masalahnya saham retailer dan saham perusahaan Inggris yang dipegang M&G Investment Trust sebesar 17%. Untuk melakukan pembelian saham perusahaan M&G dan beberapa retailer kecil di Inggris, tim Malaysia diam-diam menghubungi Rothschild dan Rowe serta Pittman untuk mengatur proses persuasi dan pembelian di Inggris. Agar proses pembelian ini berjalan lancar, pemerintah diam-diam telah menyetujui dana senilai RM1,2 miliar yang berasal dari 3 GLC utama. 1. Petronas. 2. Amanah Saham Nasional, ASN. 3. Pernas. Hari serangan fajar tanggal 7 September tahun 1981 pukul 16 waktu Malaysia, pukul 9 waktu London. Semua pihak sudah siap. Khalid Ibrahim perlu meyakinkan BSN, Genting dan KIG di Malaysia. Datuk Ismail terbang ke Singapura untuk menyelesaikan kesepakatan dengan OCBC. Sementara Rothschild dan Rowe serta Pittman di Inggris tinggal menunggu lampu hijau dari Malaysia untuk menyelesaikan pembelian dari perusahaan M&G dan beberapa retailer yang sudah menyetujuinya. Strateginya adalah semua aksi beli ini harus dilakukan secara bersamaan, tidak bisa langsung diketahui oleh media atau pelaku pasar, untuk menghindari lonjakan harga, dan harus sukses pada pukul 14 tanggal 7 September di Singapura. OCBC menolak rencana pembelian Datuk Ismail Ali meskipun tawaran yang diberikan kepada OCBC cukup tinggi. Pada saat yang sama, Khalid Ibrahim di Kuala Lumpur mengumumkan kabar gembira yang telah disepakati BSN, Genting dan KIG. Datuk Ismail dan Perdana Menteri tetap memutuskan untuk melanjutkan Downright meski saham OCBC tidak berhasil dimiliki. Mereka beranggapan bahwa Rowe dan Pittman yang membeli saham peritel di Inggris sebesar 11% dari 17%, M&G sudah cukup untuk menjadikan pemerintah Malaysia sebagai pemegang mayoritas Guthrie, meski saat itu jumlahnya masih belum pasti. Tepatnya pukul 16 waktu Malaysia, pukul 9 waktu London, begitu loket LSE dibuka, serangan serentak tiba-tiba diluncurkan. Saham BSN, KIG, dan Genting berpindah tangan. Begitu pula M&G dan sejumlah unit saham milik pedagang kecil di Inggris dengan aman menjadi milik pemerintah Malaysia. Dalam waktu kurang dari 4 jam, kepemilikan saham pemerintah Malaysia melalui PNB di Guthrie meningkat menjadi 50,41%. Hal ini secara tidak langsung menjadikan PNB sebagai pemegang saham utama di perusahaan Guthrie, salah satu perusahaan paling membanggakan masyarakat Inggris saat itu. Malam itu, perusahaan Guthrie secara resmi menjadi milik Malaysia, tanpa perlu mendapat persetujuan dari Guthrie atau Inggris. Betapa hebat dan bijaknya pemerintah Malaysia mengambil alih dan menasionalisasi sebuah perusahaan yang kekayaan dan asetnya tumbuh dari hasil kerja keras rakyat Malaysia.
Inggris dan dunia pada umumnya dikejutkan oleh serangan yang terjadi pada pagi hari tanggal 7 September tahun 1981 itu. Malaysia menjadi perbincangan kota di Eropa dan seluruh dunia karena kehebatan dan kelihayannya membela kehormatan negara dan menjaga kepentingan rakyat Malaysia. Alhamdulillah, bangga menjadi orang Malaysia. Selama 3 bulan setelah itu, seluruh saham Guthrie akhirnya menjadi milik pemerintah Malaysia. Pemerintah Inggris telah menyadari bahwa Malaysia bukanlah negara yang bisa ditindas semaunya. Mereka mulai mendongak dan memberi hormat kepada Malaysia. Dengan menguasai pasar saham, Malaysia berhasil menyelamatkan martabatnya dan mengangkat reputasi negaranya di mata dunia. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.